Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fajar Rahman Hariri di channel Dosen Deso. Dan pada video kali ini kita akan mencoba mengerjakan beberapa soal tryout yang ada di IOCPNS. Ya, buat teman-teman yang sudah jadi member bisa langsung belajar daftar paketnya. Kalau enggak daftar dulu daftar dulu. Nah, jadi gini. Untuk teman-teman yang ada di formasi Kementerian Agama, ini saya ngerekam layar gini nggak apa-apa ya, nanti sambil dengerin aja. Teman-teman yang di Kemenak itu tesnya seleksi kompetensi bidang itu ada 3, ada psikotes, wawancara, dan juga praktek kerja. Wawancara, praktek kerja itu nanti sesuai dengan instansinya dan formasinya masing-masing. Sedangkan untuk psikotes, kan saya di Malang nih, saya tanya teman saya yang di Makassar, itu ternyata ya komposisinya sama. Saya nanya ke Viracun itu ya, teman-teman yang nonton YouTube-nya CPNS pasti kenal ya siapa Viracun. Nah, saya nanya itu apakah komposisinya seperti ini ya, kayak soal TIU atau TPA, lalu ada soal TKP yang model lama, yang singkat-singkat itu, yang satu kalimat gitu ya. Ada juga sih yang beberapa yang panjang dan ternyata juga iya gitu. Jadi ternyata memang mungkin ada standarnya dari Kemenak yang seperti itu. Jadi kemungkinan semuanya ya sama komposisi soalnya atau bentuk soalnya, dan semua yang tes di Kemenak akan melewati tes psikotes. Ya, jadi perlu disiapkan meskipun poinnya cuma berapa ya, tapi harus dimaksimalkan kan gitu. Nah, buat teman-teman yang belum daftar, silahkan daftar di sini, nanti linknya ada di bawah ya. Nanti silakan teman-teman, ada beberapa paket yang bisa dipilih. Kalau teman-teman Kemenak yang bisa pilih psikotes, ini ada 4 psikotes. Nanti kalau ada tambahan ya akan ada lagi. Teman-teman bisa beli satuan ya, beli satuan ini karena saya sudah beli ya, ini ya sudah punya akses. Atau beli paketan. Kalau satuan ya dapatnya cuma 1, kalau paket dapat semua yang ada di sini, dan kalau ada update akan otomatis dapat ya. Kalau teman-teman bisa klik beli sekarang. Ini harganya 125, tapi silahkan masukkan kode supaya dapat diskon. Bisa masukkan Dosen Deso ini kodenya. Nah, kalau masukkan Dosen Deso nanti bisa 99.000. Kita aja dapat potongan. Oke, kita langsung aja kita kerjakan karena ada ini psikotesnya ada 4. Ini saya sudah buka. Kita akan mengerjakan psikotes yang tryout 2, psikotes 2. Nah, untuk mengerjakan silakan diklik kerjakan sekarang lalu dimulai. Nah, ini soalnya ini random ya. Jadi kalau saya nanti buka lagi susunannya mungkin nomor 1 sudah berbeda ya. Jadi di random ada bank soalnya kayak di random gitu. Ini ada beberapa soal. Jadi di sini ada soalnya, di sini untuk nomornya kita mau menuju kemana ya. Lalu ini klik selesai gitu. Ini nggak akan saya buka semua ya. Nanti saya dimarahin pihak IOCPNS gitu. Ya, intinya nanti saya ngerjakan dulu ini, terus saya taruh di PowerPoint biar enak bisa dicoret-coret itu ya. Oke, ini sudah ada beberapa soal yang saya pilih biar bisa jadi gambaran. Nah, ini soal yang pertama, ini soal verbal, pengetahuan verbal. Yang manakah yang berbeda di antara kata berikut? Ya, di sini ada pengukuran, ada tindakan, ada pengukuran, ada tindakan, ada norma, ada aturan, ada kaidah. Kalau kita lihat di sini yang sama, tindakan, norma, aturan, ini kayaknya sama nih. Ini sama nih. Ya. Jadi jawabannya adalah A nih, yang beda ini pengukuran nih. Oke, nanti kita lihat di kunci jawaban yang ada di IOCPNS ya. Ini padahal sudah saya lihat kuncinya, nih gayanya kayak saya belum tahu gitu ya. Soal berikutnya soal nomor 55, ini masih soal istilahnya verbal ya. Ada juga soal yang modelnya juga seperti ini teman-teman. Jadi kita disuruh untuk nyari nyari pola yang terbentuk gitu. Jadi ini ada 2 kata kanan kiri ya, dari 2 kata kanan kiri ini akan membentuk kata yang ada di tengah sini gitu. Jadi ramak sama ini terbentuk dari semar dan juga gemuk gitu. Kita lihat misalkan semar ya kan, terus gemuk. Sorry ya miring, nggak apa-apa ya.
gemuk. Nah, ramek, ram berarti ram ini dari semar dibalik ya, 3 huruf terakhir dibalik, lalu eknya berarti eg ini, atau kita coret-coret di sini aja lah, eg sama mar dibalik ram ek, berarti di sini adalah lab, 2 kata it, lab it. Nah, labit nih jawabannya A. Ini soal nomor 55. Oke, kita lanjut lagi soal nomor 40. Ada deret, namrik juga ada, modelnya deret. Kita lihat ini 2, 4. 2 ke 4 berarti plus 2. Ini plus 3, ini plus 4. Kalau ini plus 5, plus 6, ini enggak. Berarti polanya bukan plus 1 ya. Kalau 2, 3, 4, terus ini kita anggap polanya berulang. Ini 2, tambah 3, tambah 4. Oh, ini bisa nih kayaknya nih, tambah 2. Oh ya, ini kayaknya 2, 3, 4. Polanya seperti itu. Oke, kita coba ya. Ini tambah 2 berarti 13. Ini kalau 2, 4, 2, 3, tambah 3, 25. Ada nggak 13 dan 25? Oh, ternyata ada. Jawabannya adalah B. Nah, gampang. Soal berikutnya masih numerik. Ini biasanya ini soal yang sebenarnya gampang, cuman kalau kita tidak terbiasa dengan soal pecahan, tidak terbiasa dengan numerik, pasti sudah bingung gitu. Kadang-kadang dihitung, padahal tidak perlu, gitu ya. Ini kita ini adalah soal perbandingan. Kita ngelihat, biasanya soalnya diketahui x-nya berapa, y-nya berapa, lalu hubungan antara x dan y ini seperti apa gitu. Apakah x lebih besar daripada y, ataukah y lebih besar daripada x, dan seterusnya. Itu ya. Nah, di sini kita lihat 1/75 dikurangi 1/65, dan y-nya 1/50 dikurangi 1/55. Sebenarnya ini sudah bisa dilihat ya. Dilihatnya dari mana? Dari sini 1/75 dan 1/50. Dari sini ini kan dikurangin nih. Kalau dikurangin kan pasti akan tambah sedikit ya. Pasti akan tambah sedikit. Jadi otomatis kita patokannya yang di depan sini saja. Kita lihat nih. 1/75 dan 1/50 kecilan mana? Kecilan X. Mau dikurangin ya tetap kecilan X. Kecuali ini pengurangnya agak gede atau agak gimana gitu ya. Nah, ini selisihnya kan cuma sedikit. Nggak mungkin dia akan sampai sama, itu kayak sudah nggak mungkin gitu ya, selisihnya cuma sedikit. Nah, di sini aja kita lihat sudah kecilan X, berarti jawabannya X lebih kecil daripada Y gitu. Nggak usah dihitung, nggak usah disamain penyebutnya gitu, udah ketahuan gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ada juga soal figural. Ya, di psikotes Kemenak ada juga soal figural. Di sini kalau tidak ada soalnya, berarti kita melihat mana yang beda. Mana yang beda? Yang beda itu bisa macam-macam, bisa pencerminan, bisa rotasi, bisa atau beda bentuknya, atau beda apa, macam-macam lah, macam-macam. Kalau teman-teman yang sudah lolos ke SKB berarti kan TU-nya bagus, di sana banyak soal figural, berarti pasti gampang lah soal figural kayak gini ya. Kita bisa lihat di sini kita fokus ke kotak yang warna ini sama ininya aja. Yang berbeda kan ada tekukan. Kalau misalkan gini kita anggap atas ya, ini selalu di kanan, ini di kiri. Kalau kita anggap atas, ini di kanan, ini di kiri. Kita anggap atas, ini kanan, ini kiri. Kita anggap atas, ini kanan, ini kiri, ini atas. Nah, ini yang kebalik nih, E nih. Jawabannya E nih. Jawabannya adalah gambar E. Gampang nih. Lanjut. Nah, ini yang saya katakan tadi, soal-soal TKP model lama, singkat-singkat. Teman-teman bisa nyari aja bacaan-bacaan tentang soal-soal TKP yang model lama ya, singkat-singkat, bukan yang panjang, bukan yang hot, tapi yang singkat-singkat. Kayak menurut saya kegagalan adalah gitu-gitu. Nah, itu kemarin keluar di psikotesnya Kemenak. Ini misalkan contoh PNS yang kreatif itu adalah PNS yang A bisa membagi waktunya, B cepat kerjanya, C bisa membunuh rutinitasnya, D menikmati pekerjaannya, E aneh. Kalau aneh jelas bukan. Membagi waktunya, cepat kerjanya, membunuh rutinitasnya, menikmati pekerjaannya. Kalau saya cenderung ke D karena ini hubungannya dengan kreatif. Jadi kreatif bagaimana dia menikmati. Kalau dia menikmati pasti akan enjoy, lalu
inovasi-inovasi itu akan muncul. Kalau misalkan yang disiplin atau yang gimana yang hubungannya dengan waktu ya mungkin pokoknya yang soalnya misalkan terhubung dengan waktu ya mungkin bisa A, B, tergantung kan PNS yang gimana kan gitu yang ditanyakan. Karena ini contohnya ada yang kreatif. Itu beberapa soal. Lalu kita lihat di Ayo CPNS, kalau teman-teman sudah ngerjakan soalnya juga akan muncul pembahasannya. Kita lihat ya masing-masing pembahasan untuk soal yang sudah kita pilih. Nah, ini sudah keluar hasilnya dikerjakan. Saya isi beberapa, banyak yang kosong langsung saya selesaikan gitu ya. Jadi di sini nilainya 30 dari 500 karena ada 100 soal, poinnya 5. Oke, ini karena memang tidak saya isi sih. Berapa saya isi? Karena di Ayo CPNS itu harus minimal ngisi 40 gitu kalau nggak salah. Supaya bisa selesai. Oke, ini soal yang nomor 1 tadi. Manakah yang berbeda di antara kata berikut? Pengukuran tindakan norma, aturan atau kaidah? Jawabannya adalah A. Yang kita jawab A, jawabannya A. Bener nih. Ya. Tindakan norma, aturan, kaidah merupakan arti dari kata misal gitu. Nah, ini untuk soal nomor 55, soal yang semar, ramek, gemuk, tebal, apa tipis, jawabannya adalah A ya, benar. Ini tapi saya kosongin tadi. Jawabannya adalah labit. Di sini sudah ada penjelasannya, mar, gemuk, ramek, tebal, tipis, labit. Ya, jawabannya adalah labit. Berikutnya nomor 40 ya, tadi yang deret kita lihat bener ya, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Jawabannya adalah 13 dan 25. Untuk penjelasan lainnya ya teman-teman silahkan daftar ke Ayo CPNS saja, langsung latihan, langsung dikerjakan ya, lalu bisa lihat untuk kunci jawabannya seperti apa, pembahasannya seperti apa gitu. Dan jangan lupa sekali lagi kalau teman-teman beli ya dimasukkan kodenya dosen deso supaya teman-teman mendapatkan diskon ya. Daripada bayar 125 kan murah nih, 99.000, 26.000 bisa beli jajan, minuman, kopi, rokok ya kalau yang rokok gitu. Kalau saya nggak rokok sih dan nggak begitu suka dengan orang yang rokok ya. Sorry ya kalau ada yang dengerin ini dan kalian perokok. Jadi teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk yang lolos SKB dan harus benar-benar dimanfaatkan karena tidak semua orang bisa ada di posisi kalian dan kabarnya ada moratorium kita nggak tahu, jadi benar-benar harus dimaksimalkan di tahun ini. Oke, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga share supaya banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Saya Fajar Rahman Hariri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.